Yuk, woi, kita kah? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam YouTube channel bersama Reju dan Iril. hari ini kita akan menceritakan atau mengungkap sebuah kalimat yang fenomenal di antara kita berdua, yaitu Hidup itu tidak adil, maka biasakanlah. jadi itu adalah tagline salah satu karakter di SpongeBob. Ya, Patrick Star. Bukan. Patrick Star. Oh iya. Jadi kalimat itu pertama kali aku dengar dari Rejo. Karenanya ketujuh Nonton SpongeBob. Nonton SpongeBob. Iyalah, kejam tapi fakta. Iya. Banyak orang-orang tuh yang istilahnya tuh menolak lah istilahnya. Menolak ketidakadilan kayak itu loh. Iya. Kalau orang tuh banyak yang kenapa ya Sugi sedangkan Dani kayak ini aja, padahal effort yang dikeluarkan tuh sebenarnya sama-sama aja. Iya, iya, bujur. Tapi itu faktanya. Ya, itu faktanya sudah. Dan orang-orang tuh cenderung mengeluhkan hal-hal kayak itu tuh nah. Sedangkan di sisi Patrick tuh sebenarnya tuh fine aja. Ya, Memang makanya adil. tuh Bapak ada tuh, Iya. maka biasakanlah gitu. Jadi punya Patrick tuh lah istilahnya nya tuh orang yang kada begawi, kada memiliki apa-apa tuh nah, tapi nya tuh ya dengan inya yang kayak itu aja, nya tuh nah bersyukur lah istilahnya. Kalau istilah kita tuh nah. Iya, iya. Nya tuh dengan caranya kayak itu tuh nya tuh tetap istilahnya tuh fine ya tuh nah. Ya lo. Iya, itu aku setelah ku dalami karakter Patrick Star itu. Si Patrick itu memang ini tuh antara bungul lawan ikhlas. Iyalah. Iya, bujur. Iyalah. Antara bungul lawan ikhlas itu tuh kayak beda-beda tipis. Kalau kita tuh memandangnya tuh lebih dalam, itu orang yang penuh dengan keikhlasan juga. Kalau kita tuh memandangnya tuh secara kasat mata aja, di permukaan ini tuh orang bungul banar. Iya, iya bujur. Iya. Jadi untuk menjadi orang ikhlas, artinya kita harus jadi Patrick Star. orang bungul. Oh iya. Oh jadi Patrick. Itu berkesan apa ngelawan aku tuh, karena aku tuh orangnya tuh ketujuh jualan mengamati kehidupan apa. Tapi susah bener jadinya tuh istilahnya tuh nah, dengan istilahnya tuh dengan tagline kayak itu tuh loh. Kita tuh nah harus menerima bahwasanya hidup tuh memang ya hidup tuh memang ya kayak itu bang, ada hitam ada putih gitu loh. Iya. Ada yang sugi. Ketika satu bangunan dibangun, otomatis ada satu tanah yang berlubang gitu. Itu jiwa Tejo benar. Itu jelas. Itu jiwa Tejo. Bujur itu. Tapi orang-orang yang berpositif thinking, orang-orang yang katakanlah percaya akan Tuhannya, itu tuh kada pernah orang itu meragukan keadilan Tuhan. Iyalah. Iya. Siapapun yang percaya dengan Tuhan, otomatis dia juga kada pernah meragukan keadilan Tuhan. Nah itu seringkali tuh bertabrakan dengan kalimat itu. Artinya kalau aku tuh percaya Tuhan adil gitu, tapi nyatanya kayak apa aku tuh menyimpulkan keadilan Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari sisi duniawi, memang istilahnya kelihatan itu kada adil ya lo. Kayak orang miskin misalkan ya tuh maharit lapar gitu. Iya. Sedangkan orang sugih tuh maharit misalkan hawa nafsu. Ya lo. Itu berasa kau mendapatkan segalanya tuh nah lo. Dengan hawa nafsu tuh istilahnya jadi dosa besar benar. Beda perjuangannya lah. Beda perjuangannya. Artinya tuh tetap aja sama-sama terseok artinya lah. Iya, sama-sama. Bijaknya nih Joy. Itu kata-katanya mah. Pantas saya rasa ingat, enggak pernah rasanya enggak tuh nah. Itu kata-katanya mah. Aduh, nyuser melihat itu. Nah, itu tadi kita kembali ke rasa adil itu nah. Rasa adil itu memang persoalan manusia. Perataan. Itu hendak adil. Tapi rasai nyawa kalau di atas tuh. Ya kada, ya hidup tuh kada harus adil gitu. Orang-orang di atas tuh nah. Undainya lebih pintar,
lebih sugi. Ya lebih sugi. Tapi bukan itu kadang merasa bahwa misalkan tuh ada tindakan Tuhan di dalamnya tuh. Bukan itu pasti merasa karena effortnya yang luar biasa. Padahal sebujurnya dasar effortnya luar biasa. Kan. Ya, kita berbicara tentang kuasa manusia aja lah. Iya. Ya memang orang-orang sugih itu rata-rata itu mempunyai perjuangan yang lebih lah. Anda nyara-nyara aja nonton Helmi Yahya aja. Iya. Tahunya Helmi Yahya. Yang orang Turki itu. Lain. Sungai Andai. Oh iya. Jadi Helmi Yahya itu salah satu Harun Yahya tuh nah. Helmi Yahya, ini salah satu MC interviewer lah juga. Ya, interviewer ini tuh bapak kuis Indonesia. Nah, Pak Helmi Yahya undang kami. Di mana kah? Di klub malam kah? Ya bisa juga. Iya. Barang gitu. Jadi Helmi Yahya tuh hanya raja kontennya semalam tuh nah. Orang santai tidak ada yang orang kaya tidak santai, orang santai tidak kaya. Mantap lah. Iya bujur. Berarti kita santai aja kan mungkin kaya kita lah. Kayak itu. Kan kalau aku melihat Helmi Yahya itu pandangannya tuh sudah sangat luas lah. Ya luas benar lah. Ini tuh sudut pandangnya tuh sudah sangat demokratis benar juga melihat banyak kayak melihat dari ciri-ciri profesional. Ya ciri-ciri orang yang bagus dalam interviewer adalah orang-orang yang kurang dalam hal menjudge sebenarnya. Nah. Ya. Oh, ini asli. Terbujur. Karena punya kita menjudge berarti kita tuh masih level-level ya netizen lah. Bujur. Hitungannya. Helmi Yahya tuh itu Bang, aku tuh banyak rata-rata video Helmi Yahya tuh aku tonton berapa juga. Termasuk yang Wants to be a Millionaire. Itu Tantowi Yahya. Kakaknya. Tantowi ya tuh. Iyalah. Iya Tantowi Yahya. Kalau uang kaget tuh siapa? Tantowi Yahya juga lah. Lain, Ahmad Joni. Sebelumnya si Ridwan Kamil. Lain siapa namanya? Ganjar Pranowo. Lain. Jokowi. Itulah pokoknya itu. Ya Tantowi Yahya tuh Wants to be Millionaire lah. Iya. Kalau Helmi Yahya ini kan uang kaget. Lain. Apalah. Pokoknya ada juga lah caranya yang duit kayak itu juga lah. Hidup tuh adil lagi. Hidup tuh ya kalau kita gini tadi kalau kita memandangkan dari segi materi, segi duniawi memang ya kada adil. Jujurnya ada orang sugih, ada orang yang miskin gitu. Tapi punya kita berbicara masalah perasaan sebetulnya itu miskin juga tetaplah. Kadang kita lebih bersyukur sebenarnya kita tuh menikmati hidup aja gitu. Menikmati benar tuh apa yang ada di hidup kita. Ya, jadi sekarang pertanyaanku tuh orang yang menikmati kemiskinan lalu menikmati kekayaan tuh kayak apa? Kalau menurutnya yang miskin tuh bisa jadi kayaknya lah ada orang miskin tapi keluarganya tuh baik-baik saja benar. Entah ini katakanlah misalnya miskin juga keluarganya kada baik-baik saja. Yang sugih keluarganya baik-baik saja. Itu banyak terjadi Joy. Iya, kalau kita melihat dari kacamata orang luar. Kita dari pihak yang ketiga, coba kita tuh masuk ke dalam yang lebih dalam, mungkinnya tuh mengalami permasalahan yang dalam juga gitu. Tinggal lama ya? Kayak keluarga Cemara tuh. Udah pernah berkelahi, bininya tetap memasak, walaupun lakinya tukang beca aja. Tetap bahagia loh. Cemara tuh pohon Natal lah? Lain. Itu pohon Cemara. Kadang maksudku tuh ketika kamu dihadapkan satu kasus, ada orang miskin, kada terkenal, kada bunga, ya hidupnya pun dalam kekacauan, rumah tangga broken home. Ini satu sisi tuh narap. Ya mungkin kebahagiaannya karena di akhiratnya. Ya kayak itu aja lagi lo memandangnya lo. Artinya untuk merumuskan di dunia ini bingung lo kita lo. Ya mungkin tempat kita tuh memang lain di sini. Nah itu pentingnya agama tuh mempertegas bahwa
Bujur. Kan ada pentingnya Pak. Pentingnya agama tuh. Nah, agama tuh mempertegas bahwasanya tuh ada kehidupan lain yang akan membahagiakan kita. Iya loh. Coba misalkan orang sugi tuh ya tipis lah masuk surganya. Ini bergantian kita tuh nah. Nyawa tuh. Tapi orang korun tuh nyaman banget di dunia tuh nah. Bahkan yang istilahnya membawa kunci gudang hartanya tuh nah sampai berpuluh-puluh orang. Saking ganal lah kuncinya tuh nah. Kuncinya Wara. Apa tuh? Skupika apakah? Lain. Ya, Supra. Tapi kan kita kalau kau juga mencas tuh. Mungkin aja tuh. Karena kan kita maksudnya gini nah, sugi. Katakanlah suatu saat tuh nah, yang sugi ini masuk surga juga. Iya. Yang miskin ini masuk neraka. Lalu kayak apa pulang itu mandang keadilannya tuh. Kita kan kada tahu. Bisa aja. Kada tahu Bang. Berarti memang hidup tuh kada adil sampai mati-mati lah.